teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Hasanah, mahasiswi semester 1 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Program studi pendidikan agama Islam akan mendeskripsikan tentang masa pemerintahan Turki Utsmani. Perpindahan pemerintahan hingga masa Turki Utsmani. Dalam sejarah umat Islam telah mengalami perjalanan panjang serta pasang surut dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin hingga Bani Umayyah sampai pada masa abad pertengahan, yaitu pada abad ke-17, di mana pada masa itu berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Munculnya kerajaan Islam di pertengahan menunjukkan bahwa kekuatan Islam belum berakhir. Dalam sejarah kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Orhuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Cikal bakal lahirnya dinasti Umayyah bermula dari kafilah yang dipimpin oleh Ortugal. Selain itu, berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Ummul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan. Namun, setelah beberapa bulan Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinannya pada Muawiyah I. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarkis atau sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan. Nah, ditinjau dari situasi politik. Secara politik, ekspansi ke berbagai wilayah dijadikan sebagai kekuatan kekuasaan. Kemudian ekspansi yang dilakukan terus ke benua Eropa dan ke wilayah Yunani, sehingga tidak mengherankan kalau Turki pernah menjadi negara dikuasai di dunia. Dari segi ekonomi, terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan ataupun defensif, mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Ditinjau dari sosial budaya, Turki Utsmani memiliki kebudayaan yang bervariasi, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, Arab, serta budaya bangsa Eropa. Pengembangan bidang budaya ini didapat dari seni arsitektur Islam. Dari segi pendidikan, institusi pendidikan pada masa Turki Utsman mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan, yaitu pada tahun 1323 sampai 1359. Sistem pengajaran yang dikembangkan dalam menghafal matan-matan meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Al-Jurumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Corak pendidikan Islam dan hikmah yang bisa diambil. Sistem pendidikan yang berkembang pada masa ini, apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan lepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama, dan kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari
kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yannisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan ini. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Pada masa ini berkembang pula ajaran-ajaran torekat yang paling besar, yakni torekat Al-Bektashi dan torekat Al-Maulawi. Kedua torekat ini mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Torekat Al-Bektashi sangat berpengaruh di kalangan tentara Yannisari, sementara Al-Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Sufisme pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam, sehingga mengalami perkembangan yang cukup besar. Adapun bagaimana kronologi runtuhnya masa Turki Utsmani. Kekhalifahan Utsmani atau dikenal Ottoman dalam ejaan Barat merupakan kekhalifahan Islam terbesar yang bukan dari bangsa Arab, seperti dikutip dari buku berjudul History of the Arab karya Philip Hurihiti. Disebutkan kekhalifahan dinasti Utsmani di Konstantinopel ini berjaya antara 1517 sampai 1924 Masehi. Pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, kekhalifahan terakhir resmi dibubarkan. Kurang atau lebih tepatnya sampai sekarang 95 tahun silam kekhalifahan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmani runtuh. Hal ini merupakan suatu kedudukan bagi seluruh umat Islam, karena Islam pada waktu itu pernah berjaya di benua Eropa dan bahkan hampir menguasai 2/3 dunia. Dan pada waktu itu umat Islam tidak dinaungi oleh sistem kekhalifahan. Adapun penyebab keruntuhan Turki Utsmani ada dua faktor. Yang pertama, internal. Faktor internal keruntuhan Turki Utsmani yaitu ketika penyakit Al-Wahan sudah masuk ke dalam diri umat Islam, terutama di kalangan para pejabatnya, karena tidaklah Turki Utsmani jatuh atau lemah kecuali ketika dipimpin oleh para pemimpin yang hubbul dunya, yang ada Al-Wahan di dalamnya dirinya, yang mana ini sudah Rasul peringatkan 14,5 abad yang lalu dalam sabdanya, bahwasannya Al-Wahan ini adalah virus yang sangat berbahaya, yaitu hubbud dunya wal karohiyatil maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi betapa sangat berbahaya sekali karena dapat meruntuhkan keimanan seseorang dan keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Yang kedua, meninjau dari faktor eksternal. Sedangkan di antara faktor eksternal yaitu ketika munculnya westernisasi atau ide-ide barat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, kemudian dimunculkannya isu-isu yang membuat memecah belah antara kelompok dan golongan. Sampai kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung pemikiran liberal yang diusung oleh orang-orang Yahudi setelah tokoh-tokoh muda Turki diberangkatkan ke barat, sehingga berceramahlah pemikiran pemuda-pemuda Turki yang pastinya sebelumnya ada pendoktrinan kepada para tokoh muda Turki. Dan setelah kembali ke Turki dengan demikian dan ideologis ala baratnya yaitu liberal, menganggap kalau sistem pemerintahan dengan khalifah sudah tidak cocok lagi diterapkan di Turki dengan mempunyai maksud gerakan pembaharuan sampai kepada puncaknya, yaitu terjadilah konspirasi besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai kemudian runtuhlah Turki Utsmani.